Shalom saudara. Kenapa kayaknya kok kurang makan, enggak makan sebulan. Mumpung lagi akhir bulan. Yang semangat dong, sekali lagi shalom. That's right. Malam hari ini kita tidak sudah memasuki ya minggu keempat. Tidak terasa ya kita sudah belajar selama 4 minggu belakangan mengenai buah-buah roh. Dan ini 3 buah roh yang terakhir yang belum kita pelajari, yaitu kita belajar mengenai kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, beberapa minggu lalu kita sudah bahas mengenai kasih, mengenai kebaikan, dan lain segala macam. Hari ini di minggu terakhir, di bulan Juli, minggu terakhir kita belajar mengenai buah-buah roh. Dan Koko berharap kita semua bertumbuh dalam kesetiaan, dalam kelemah lembutan dan penguasaan diri. Seperti apa kita akan bahas hari ini. Dan poin yang pertama kita akan baca mengenai kesetiaan. Amsal 19 ayat yang ke-22. Kita buka sama-sama di kitab Amsal ayat yang ke-19 ayat yang ke-22. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Sifat kesetiaannya lebih baik. Amsal berkata bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang adalah apa? Kesetiaannya. Bahkan Amsal menuliskan hal yang cukup menusuk bagi Koko secara pribadi. Dikatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Katakan amin. Jadi saudara, kita sudah bahas beberapa kali di minggu-minggu lalu bahwa kalau kita bohong, sometimes people know. Orang lain sebenarnya tahu kita bohong. Cuman mereka nggak mau pusing atau mereka nggak mau campur. Tapi kita mempermalukan diri kita sendiri kalau kita menjadi orang yang pembohong. Belum lagi bahwa pembohong atau kebohongan itu sesuatu yang akan menjadi kebiasaan. Oke, kalau saudara bohong sekali, oh kayaknya gak apa-apa nih bohong. Bohong 2 kali, bohong 3 kali, bohong 4 kali. Kalau saudara lanjutkan terus-terus, Alkitab berkata itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau saudara menjadi pembohong, lebih baik saudara menjadi orang miskin. Karena yang paling mahal dari seseorang adalah kesetiaannya. Penting sekali saudara kita belajar bahwa kita harus setia dalam segala hal. Setia itu bukan berarti cuma tentang dalam relationship. Tidak seperti itu ya. Setia itu dalam banyak hal. Setia dalam pekerjaan, setia dalam usaha, dalam bisnis, setia dalam pelayanan. Alkitab berkata setialah pada hal yang kecil bahkan. Jadi setia atau faithful tidak berarti hanya sebagai pasangan, pacaran, laki-laki atau seorang perempuan. Tidak seperti itu. Tetapi setia ada sangat banyak. Dan nilai saudara dinilai dalam kesetiaan saudara. Makanya Koko menuliskan sebuah quotes yang menarik di sini adalah kesetiaan adalah hal yang paling mahal dalam diri manusia. Kalau saudara adalah seorang businessman mungkin, seperti Koko misalnya dalam dunia bisnis, ketika saya melihat orang untuk saya hire atau saya angkat jabatannya, dihadapkan dalam 2 orang, orang yang pintar atau orang yang setia. Percayalah seorang bisnismen yang bijak akan 100% dan 100 kali mengangkat orang yang setia. Salah satu contohnya Koko melihat apakah orang ini setia atau tidak. Biasa Koko lihat di CV misalnya contoh ya, atau riwayat pekerjaannya. Kalau orang ini tiap 3 bulan pindah kerja, tiap 6 bulan pindah kerja, Koko sudah tahu bahwa dia pasti ada sesuatu masalah dalam dirinya. Ataupun mungkin Koko sudah tahu bahwa dia bukan tipe orang yang setia. Meskipun dia IPK-nya 4, meskipun dia lulusan S2, tetapi kalau misalnya Koko lihat dia tidak setia, sulit sekali saya sebagai seorang pebisnis untuk mengangkat dia. Tetapi berbalik, hal yang terbalik juga demikian. Kadang mungkin ada orang yang cuma lulusan SMK. Tetapi dia bekerja di perusahaan yang lama 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Baru dia resign, itu pun resignnya mungkin karena COVID dikeluarkan dan lain segala macam. Itu lebih menarik
bagi Koko untuk Koko bisa angkat orang ini karena ada satu kualitas yang centang di dalam hatinya Koko, yaitu dia adalah orang yang setia. Begitupun juga Tuhan melihat kita. Kalau Tuhan melihat kita, baru disuruh misalnya contoh ya, bersih-bersih. Baru disuruh bersih-bersih aja gak setia, percayalah Tuhan gak akan berikan hal yang lebih besar. Betul tidak? Kalau saudara disuruh on time misalnya jam 5.30, and then kemudian saudara datang misalnya jam 7 atau jam 8, percayalah pemimpinmu atau bosmu atau orang yang lebih di atas daripada saudara, di dalam hatinya secara alam tidak sadar, itu akan menilai saudara adalah orang yang tidak bisa diangkat. Apalagi di hadapan Tuhan. Seperti yang Koko bilang tadi, kesetiaan itu mahal. Saudara disuruh misalnya pelayanan usher, tapi setiap kali pelayanan menggerutu, setiap kali pelayanan marah-marah, setiap kali pelayanan cemberut. Percayalah saudara, next kalau misalnya Tuhan melihat saudara seperti itu terus, saudara bisa digantikan dengan orang yang lebih mengucap syukur, lebih setia, lebih menghargai pelayanan dan lain-lain segala macam. Katakan amin. Makanya penting sekali untuk saudara setia dalam apapun yang saudara lakukan. Karena kesetiaan saudara itu bernilai lebih daripada talentamu, lebih daripada emas dan perak, lebih daripada kartu namamu, lebih daripada banyaknya bisnismu, itu lebih baik saudara setia. Saudara lebih baik setia dibandingkan saudara ganteng. Ada amin? Saudara lebih baik setia daripada saudara cantik. Berapa banyak orang cari pacar yang ganteng, yang cantik, yang dia keren, bisa nge-DJ. Saudara sudah tahu apa maksudnya Koko. Begitu hamil, di mana pacarku? Anyway, yang Koko maksudkan adalah lebih baik kita cari orang yang setia daripada orang yang berkarisma, daripada orang yang ganteng, daripada orang yang banyak uangnya, daripada yang cantik, daripada yang mulus mungkin, tetapi pacarnya ada 2, ada 3. Saudara akan hidup seperti dalam penjara. Saudara akan hidup seperti dalam neraka. Kenapa? Karena saudara setiap hari constantly, saya mau cek HP-nya. Dia pergi sama siapa? Saudara akan jadi orang yang paranoid. Makanya Koko tulis di sini, kesetiaan adalah hal yang paling mahal. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam hubungan, apapun itu. Pokoknya setia dulu. Maka dari itu Alkitab berkata tidak capek-capeknya atau tidak henti-hentinya Koko ulang ayat ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan ada hal yang besar. Kenapa kita harus setia dalam hal yang kecil, saudara? Karena disitulah kita dinilai. Ada enggak sih bibit setia, saudara? Bagi anak-anak muda, kalau misalnya hal yang kecil aja, saudara pacaran misalnya, dia belum setia, dia sudah selingkuh kiri kanan, seharusnya itu sudah menjadi sebuah tanda bagi saudara untuk move on. Saudara pikir selingkuh itu kalau misalnya jalan berdua dan lain segala macam, chat-chatan itu termasuk selingkuh. Alkitab berkata di perjanjian lama, jangan inginkan milik sesamamu, milik orang lain. Saudara baru inginkan saja itu sudah dosa. Kalau saudara dapati pasanganmu laki-laki atau perempuan suka like foto cowok, foto cewek, tanda tanya. Loh, saya serius ini. Kok betul-betul serius. Kalau saudara sedang dalam hubungan, bahkan sebelum pacaran, tetapi dia masih berhubungan dengan mantannya, tanda tanya. Ada apa? Kalau kamu udah move on, ngapain chat mantanmu? Cuma tanya kabar, bohong saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara adalah orang yang setia, ngapain mau tanya kabarnya mantanmu? Kalau saudara adalah orang yang setia, ngapain kau menyakiti pasanganmu yang sekarang? Kalau memang kamu belum siap buat berpacaran, jangan sakiti hatinya anaknya orang.
Kalau saudara belum siap dalam menikah, jangan sampai cuma menikah 5 tahun kemudian cerai, jangan menikah. Begitu juga kita turun kembali, kalau saudara belum siap buat pacaran, jangan pacaran. Kalau saudara belum siap memulai hubungan, saudara belum move on, jangan jadikan orang lain pelampiasan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kok tulis di sini kesetiaan itu banyak macamnya. Kesetiaan dalam Tuhan, kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan dalam pekerjaan, pelayanan, dan kesetiaan dalam hal yang kecil. Banyak sekali bentuknya setia, saudara. Maka dari itu, Koko pengen saya dan saudara, ayo practice faithfulness, latih kesetiaan saudara. Kalau saudara dapat pelayanan hari ini, mungkin pelayananmu kecil, it's okay, setia. Seperti Daud, kalau misalnya hari ini kau masih dipercayakan 2-3 ekor kambing domba, it's okay, tetap setia. Kalau hari ini saudara ditunjuk menjadi seorang pemimpin, orang yang saudara pimpin masih bebal, masih suka nakal, masih aur-auran, masih 2-3 orang, it's okay, tetap setia. Karena ada saatnya ketika saudara setia, Tuhan akan angkat saudara menjadi raja seperti Daud. Ada amin? Kalau hari ini saudara masih bekerja mungkin dengan gaji anggaplah 1 juta. Setia. Koko suka sekali dengan sebuah value yang seperti ini. Bahwa ketika saya kerja, saya memberikan lebih daripada yang seharusnya saya dibayar. Kalau saudara di tempat ini yang masih kuliah dan sedikit lagi mungkin saudara memasuki jenjang pekerjaan, ya, jenjang bisnis. Berikan yang lebih daripada apa yang seharusnya saudara dibayar. Kalau saudara dapat gaji misalnya 1 juta, berikan value mungkin yang 2 juta, yang 3 juta, yang 5 juta. Karena percayalah orang yang pertama kali diangkat adalah orang yang all out. Orang yang setia. Orang yang melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara bekerja 1 juta, saudara memberikan 1 juta, mau naik pangkat bagaimana? Betul tidak? Kalau saudara berdoa, Tuhan saya mau jadi pengkhotbah, baca TBA tidak bisa. Bagaimana Tuhan mau angkat? Ada amin? Saudara berdoa, Tuhan kirimkan aku jodoh, baca TBA tidak mau. Bagaimana Tuhan mempersiapkan saudara? Sungguh, saudara mau menjadi seorang pebisnis, saudara mau menjadi bendahara kerajaan Allah, saudara mau dipercayakan dengan uang jutaan, ratusan juta, miliaran mungkin. Tetapi saudara gak mau punya hati seperti Daud yang memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara gak punya hati seperti Abraham yang memberikan domba-domba terbaik kepada Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mempercayakan saudara dengan harta yang besar? Karena kalau saudara, satu hal saudara yang perlu saudara perhatikan ya, dan saudara tanam baik-baik di hatinya kalian. Tuhan melatih bendahara kerajaan Allah seperti Tuhan melatih revivalist. Saudara, Tuhan melatih untuk memberikan berkat kepada saudara, tetapi pertama-tama saudara dilatih untuk menjadi seorang pengembala seperti Daud. Saudara dilatih Tuhan menjadi raja, saudara pertama kali harus dilatih menjadi seorang pengembala 2-3 ekor kambing domba. Saudara dilatih untuk menjadi orang yang kaya raya seperti Abraham. Saudara dilatih dari kesetiaannya hal kecil untuk menunggu. Kalau saudara dapat berkat secara langsung tanpa adanya latihan, saudara seperti Lot. Saudara paham maksudnya? Lot itu cuma numpang di Abraham, tapi dia tidak punya fondasi. Dia tidak punya fondasi berkat, dia tidak punya fondasi iman, dia tidak punya fondasi kesetiaan. Begitu berkatnya turun, bahkan Alkitab berkata, domba-domba dan kambing-kambingnya Abraham ini sama banyaknya dengan Lot. Mereka tidak bisa lagi berada di satu tempat. Tetapi saudara lihat di jangka panjangnya. Saudara bisa lihat apa yang terjadi kepada Lot. Dia di bumi hanguskan di Sodom dan Gomora. Dia kehilangan semuanya. Saudara bisa lihat orang yang punya fondasi dengan orang yang tidak punya fondasi. Selalu pilih menjadi orang yang punya fondasi. Meskipun hari ini saudara kelihatannya berat, meskipun hari ini kelihatannya lama, bangun fondasi itu tidak mudah saudara. Bangun fondasi itu tidak cepat. Kalau saudara bangun rumah, sometimes yang paling lama itu bangun fondasinya, betul tidak? Kalau saudara bangun sebuah usaha, sometimes yang paling lama itu memulainya. Saudara jangan lihat Koko seperti ini, punya 20 resto dan lain segala macam. Dulu Koko bangun jam 7 pagi, pulang jam 1 malam.
ngurusin satu outlet. Bangun pagi jam 7 pulang jam 1 malam. Sikat lantai, pel lantai, antar makanan, masak sendiri. Jangan lihat sekarang. Karena koko sudah bangun fondasi dari 8 tahun, 10 tahun yang lalu. Kalau saudara cuma mau yang instan, mungkin Tuhan jawab. Tetapi kalau saudara tidak punya fondasi yang kuat, yang instan itu akan pergi nanti. Akan hilang, akan jatuh nantinya. Karena tidak ada fondasi yang kuat. Maka dari itu koko encourage kita untuk bangun fondasi yang paling pertama adalah kesetiaan. Buah-buah roh ini adalah fondasi. Buah-buah roh ini adalah cara untuk kita diangkat oleh Tuhan. Untuk kita punya fondasi yang kuat. Suatu saat nanti kalau ada gempa, kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi tetap orang yang setia. Dan kita menjadi orang yang Tuhan tetap bisa percayai. Ada amin? Yang kedua dengan cepat saja. Buah roh yang kedua yang malam hari ini kita akan bahas adalah kelemah lembutan. Matius 5 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, Matius berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Tidak pernah dikatakan berbahagialah orang yang pintar. Berbahagialah orang yang banyak uangnya. Berbahagialah orang yang ganteng misalnya. Berbahagialah orang yang 100 talentanya. Tidak. Alkitab berkata berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya apa? Kalau saudara menjadi orang yang lemah lembut, pasti saudara bahagia. Saudara banyak pusing, banyak musuh. Kentara saudara tidak punya kelemah lembutan. Kalau misalnya saudara dimusuhin orang karena saudara ikut Kristus, beda cerita. Saudara ketemu teman ini, tidak cocok. Saudara ketemu teman ini, tidak cocok. Ketemu si C, tidak cocok. Si D, tidak cocok. Kalau semua teman-teman saudara tidak cocok dengan saudara, yang masalahnya adalah saudara. Mengerti enggak? Ada amin? Saudara berteman dengan ini, gak cocok. Saudara berteman dengan B, gak cocok. C, gak cocok. D, E, F, G, sampai Z, semua gak cocok. Yang tidak cocoknya mereka atau saudara. Kadang kita harus koreksi diri. Lemah lembut bukan berarti baik. Tidak, beda ya. Lemah lembut itu gentleness. Lemah lembut itu ada, kalau koko boleh berikan sebuah ilustrasi, kelemah lembutan itu seperti favor. Orang suka sama saudara. Orang setiap kali lihat saudara, orang jatuh hati. Bukan jatuh hati, jatuh cinta ya tidak. Orang lihat saudara, orang mengasihi kalian. Orang mau berkati kalian. Orang senang bergaul dengan kalian. Orang senang ngobrol dengan kalian. Itu namanya lemah lembut. Karena ingat koko selalu ajar ulang koko ajar mengenai favor. Bagi kalian yang belum mendengar pelajarannya koko mengenai favor. Tuhan memberkati kalian itu melalui manusia. So God bless you through other men. Makanya koko beri ilustrasi seperti ini. Tuhan memberkati manusia untuk manusia lainnya. Jadi kalau saudara langkahi manusianya yang di tengah, saudara bisa berdoa 24 jam, tapi saudara gak bisa dapat berkat. Karena the one who bless you is still man. Karena orang yang akan memberkati saudara itu masih manusia. Contoh, 90% apa yang menjadi doamu hari ini, koko kasih tahu. 90% yang menjadi doamu hari ini itu ada di tangan manusia. Saudara doa berkat, saudara doa uang, saudara doa jodoh, saudara bahkan doa kesembuhan itu ada di tangannya dokter. Kadang-kadang Tuhan menuntun memberikan dokter yang tepat. Tapi kalau saudara orang yang di tengah ini saudara kecewakan, manusia yang di tengah itu saudara kecewakan. Saudara bisa doa 24 jam, puasa 40 hari, your breakthrough will never come. Saudara, Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi bagaimanapun setianya Daud, bagaimanapun hebatnya Daud, Tuhan harus menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi dia. Betul tidak? Dia Tuhan loh. Kalau Tuhan bisa mengurapi Daud langsung bisa-bisa aja. Tapi Tuhan harus ngomong sama Samuel, berapa lama lagi kamu harus mengasihi anak raja yang sudah aku tolak yaitu Saul. Pergilah ke anak Isai, cari yang paling kecil, cari yang namanya Daud. Tuhan harus menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Dia memakai orang lain untuk memberkati orang lain.
Jadi kalau saudara tidak punya favor, saudara gak akan bisa hidup dalam kemenangan. Betapa banyak pun saudara berdoa. Serius, sungguh. Ini adalah sebuah pewahyuan yang mengubah hidupnya Koko. Kalau saudara baca di kitab Esther, seluruh bangsa Israel waktu itu mau dibunuh. Tetapi Tuhan memakai seorang perempuan untuk menyelamatkan negara itu. Untuk menyelamatkan bangsa itu yang namanya Esther. Dengan apa? Kelemah lembutannya menghadap raja. Dan raja berkata, apa yang kau inginkan Ratu Esther, sehingga setengah kerajaanku pun akan kuberikan. Apakah itu bukan kelemah lembutan yang Tuhan berikan? Dari hatinya Raja Ahasiweros. Kalau saudara punya kecongkakan, saudara punya kesombongan, saudara kan sama seperti Ratu Wasti. Dia dipanggil oleh raja, ayo datang minum-minum. Aku punya teman-teman pejabat-pejabat yang aku mau undang. Ratu Wasti bilang, aku gak mau datang. Besoknya saudara langsung dibuang dari ratu menjadi rakyat biasa. Saudara harus mengerti bahwa caranya Tuhan memberkati saudara adalah melalui orang lain. Saudara bisa bangga, hari ini saya punya skill, hari ini saya punya kemampuan, hari ini saya punya talenta. Tapi kalau tidak ada orang lain yang membukakan pintu pekerjaan buat saudara, itu skill saudara tidak ada artinya. Kalau hari ini saudara bangga, saudara punya uang, saudara punya harta yang banyak. Tapi kalau saudara penuh dikelilingi dengan orang-orang yang mau menusuk saudara, yang mau mencelakai saudara, hidup saudara gak akan tenang. Betapa banyaknya orang-orang Kristen, betapa banyaknya bos-bos, betapa banyaknya pejabat-pejabat. Kalau dia jalan harus 10 orang di samping kiri kanannya. Kenapa? Dia takut ada orang yang mau mencelakakan dia. Apakah saudara mau hidup seperti itu? Hidup tidak tenang, hidup selalu khawatir. Makanya di sini dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena dia akan memiliki bumi. Yang paling pertama orang yang lemah lembut itu akan sangat-sangat bahagia hidupnya. Dia gak usah pusing orang lain benci dia apa-apa ya. Yang penting dia lakukan yang terbaik. Dia tetap senyum, dia tetap ramah, dia tetap mengasihi orang lain. Dia adalah orang yang paling berbahagia. Makanya Koko tulis di sini sebuah ilustrasi yang menarik. Koko tulis di sini, those who hates you does not matter, but those who loves you matters. Artinya apa? Orang lain yang tidak menyukai saudara tidak masalah. Dia mau sumpah-sumpahi saudara tidak masalah. Itu tidak akan tembus kepada saudara. Karena Alkitab berkata Tuhanlah bentengku dan kekuatanku. Tetapi orang yang menyukai saudara, orang yang mengasihi saudara, itu penting sekali karena satu orang ini bisa mengangkat hidupmu. Satu orang ini saudara bisa dapat proyek. Karena satu orang ini hidupmu bisa berubah 180 derajat. Karena satu orang ini engkau bisa dapat pekerjaan. Karena satu orang ini Tuhan bisa angkat kau menjadi orang yang hebat. Makanya di kerajaan Allah, tidak usah khawatir orang yang benci saudara, tidak usah khawatir. Tetapi saudara perlu punya hati yang lemah lembut supaya banyak orang suka kepada saudara. Karena semakin banyak orang mengasihimu, semakin buah kelemah lembutanmu bisa dinikmati oleh orang, semakin banyak berkat yang datang kepada saudara. Saudara, ada seorang businessman, seorang pengacara yang hebat. Ilustrasinya seperti ini. Dia bertemu dengan pengacara muda. Dia datang ke pengacara muda, dia berkata, mau enggak belajar sama saya? Dia berkata, iya mau. Oke, mulai besok kamu datang ya ke kantor, kamu ikut saya belajar. Pengacara ini adalah orang yang hebat, orang yang punya nama, orang yang luar biasa, orang yang dipandang sekali ngurus kasus bisa bernilai miliaran misalnya. Kemudian pengacara yang muda ini datang ikut dia tiap hari. Disuruh apa? Cuma disuruh angkatin tasnya. Tiap hari jalan sama dia, ketemu klien, selamat siang, perkenalkan ini junior saya. Tidak disuruh apa-apa, kerjanya cuma satu, disuruh angkat tas. Angkat, jalan, kiri kanan. 1 tahun berlalu saudara, 1 tahun berlalu. Ini orang yang pengacara muda bingung, kenapa ini 1 tahun saya cuma disuruh angkat tas. Kemudian dia berkata, Pak, saya mau coba untuk membangun karirku sendiri. Pengacara yang seniornya bilang begitu seperti ini, oke, karena sudah 1 tahun kau bekerja, bangunlah karirmu sendiri. Dia tinggalkan, dia ajukan surat resign kepada pengacara yang senior itu. Dia buka karirnya sendiri, dia buka law firmnya sendiri atau konsultan hukumnya sendiri dia buka. Dia kaget sekali begitu dia buka di Instagramnya, membuka
penerimaan kasus. Ada 1.000, ada 500 orang yang tiba-tiba mau konsultasi sama dia. Dia bingung, loh ini orang-orang dapat dari mana? Ini orang-orang datang dari mana? Ternyata apa saudara? Setiap kali dia jalan angkatkan tasnya itu pengacara senior. Secara tidak langsung pengacara senior ini mengangkat hidupnya. Secara tidak langsung pengacara yang senior ini membawa kredibilitasnya untuk orang ini yang junior. Meskipun dia cuma bawa tas, tetapi yang pengacara senior ini berikan adalah kredibilitas. Yang bahwa orang ini adalah sama seperti saya. Begitu dia buka lowongan, membuka penerimaan kasus, 500 orang email, 1.000 orang email, minta dibantu sama dia. Di mana mungkin pengacara-pengacara junior yang lain tidak memiliki kemampuan yang sama, tidak memiliki koneksi yang sama. Lihat betapa besarnya dan betapa hebatnya kredibilitas seseorang buat hidup saudara. Bayangkan kalau pengacara senior ini tidak suka sama dia jatuhkan. Jangan pesan kasus atau jangan investigasi kasus di orang ini. Orang ini adalah orang yang suka bohong, begini. Saudara mau S2, S3, tidak akan ada orang yang mau konsultasi sama saudara. Tetapi karena ada satu orang yang bangun kredibilitasnya untuk orang ini langsung naik. Makanya dari itu kok berkata, practice atau latihkanlah yang namanya kelemah lembutan supaya banyak orang suka kepada saudara dan hidupmu gampang naik. Hidupmu gampang disukai oleh orang. Katakan amin. Yang ketiga yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Kadang-kadang ini yang paling berat kita lakukan. Dari semua buah-buah roh, ini yang paling berat yang kita kadang tidak bisa lakukan. Titus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dikatakan seperti ini, Titus 2 ayat ke-6, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dikatakan kitab Titus berkata, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Saudara, kadang kita cuma bisa komentar orang. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu marah-marah? Kenapa mukamu begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kadang kita cuma pintar komentar orang, tetapi kita jarang koreksi diri kita sendiri. Kadang kita jarang menegur diri kita sendiri. Menegur diri sendiri itu salah satu bagian daripada menguasai diri. Kalau saudara punya pengendalian diri, saudara gak akan gampang remehkan orang. Saudara gak akan gampang berbuat jahat kepada orang. Saudara gak akan gampang gosipin orang. Karena setiap kali saudara mau gosip, saudara punya pengendalian diri. Setiap kali saudara mau marahin orang, saudara punya pengendalian diri. Meskipun kok setuju, kadang-kadang kita harus dapat teguran. Kadang-kadang kita harus ditegur supaya kita sadar. Tetapi yang dimaksud pengendalian diri ini, jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Dikatakan Paulus berkata, jangan aku pelayanan namun diriku sendiri menjadi batu sandungan. Jangan sampai saudara dikatakan adalah anak RPC, tapi saudara sendiri masih merokok, masih bicara kotor, masih punya banyak pacar. Nanti di kota Palu ada pacarnya, di kota Makassar ada pacarnya, di kampung ada pacarnya satu, di Manado ada pacarnya juga satu, di Jakarta ada pacar. Jangan saudara. Saudara harus menjadi orang yang punya pengendalian diri dalam segala hal hidup. Baik tutur kata, baik perlakuan, baik pikiran, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga atau apapun itu. Punyailah pengendalian diri karena itulah yang menjadi poin kedewasaan saudara. Saudara dianggap dewasa kalau saudara bisa mengendalikan diri saudara sendiri. Kalau saudara masih kecil, saudara lari. Saudara tahu kenapa anak-anak biasa lari-lari, kita harus liatin terus mereka. Karena kan mereka gak ngerti, mereka gak punya kendali atas kuasanya, atas dirinya mereka sendiri. Kalau ada di jalanan, especially kita harus perhatikan mereka. Karena jangan sampai mereka lari di tengah jalan akhirnya ditabrak. Karena mereka gak ngerti, mereka gak punya pengendalian diri sendiri. Mereka gak punya kedewasaan untuk hal itu. Kalau saudara pun adalah hal yang sama berarti saudara masih anak-anak.
Saudara belum dewasa, maka dari itu punyailah pengendalian diri. Kontrol dirimu, kontrol emosimu. Kadang-kadang kita lihat orang ini kita sudah mau hantam dia, kontrol saudara. Kadang-kadang kita lihat ini orang kita sudah mau tinju dia, kontrol, tenang. Kadang-kadang kita lihat orang ini kita sudah mau maki dia, kita sudah mau gosipin dia, kontrol, tenangkan dirimu. Karena disitulah kedewasaan saudara dinilai. Kalau saudara sedikit-sedikit mencak-mencak, sedikit-sedikit bicara kotor, gampang sekali orang menilai bahwa saudara belum dewasa. Saudara gak bisa kontrol bibir saudara, mulut saudara, lidah saudara. Dan di sini quotes of the day terakhir yang Koko mau sampaikan. Koko tulis di sini, perlakukan orang lain seperti layaknya dirimu sendiri. Ini adalah form atau bentuk pengendalian diri yang terbaik yang saudara bisa lakukan untuk dirimu. Kalau saudara dalam pasangan, saudara sedang berhubungan, pacaran atau menikah, atau saudara sedang menjalin hubungan dengan pasangan saudara, kalau saudara tidak mau diselingkuhi, jangan selingkuh. Kalau saudara mau dihormati, hormati juga orang lain. Kalau saudara tidak mau dikasari, jangan kasari orang lain. Jangan expect orang lain setia, namun kalian sendiri tidak setia. Jangan expect kalian dihormati orang lain, tapi kalian sendiri merendahkan orang lain. Kasarin orang lain, ngomongin kotor kepada orang lain. Jangan expect orang lain jujur, favorable sama kalian, tapi kalian sendiri suka bohong. Suka main di belakang, suka gosipin orang dan lain segala macam. Tidak bisa seperti itu, it doesn't work that way. Kalau kalian mau menerima pengajarannya Koko, tanamkan hal ini dalam hatinya kalian, perlakukan orang lain seperti layaknya dirimu sendiri. Karena inilah yang akan membuat hidupmu naik. Ini akan menjadi hidupmu menjadi contoh. Inilah yang seperti Titus tadi katakan, jadikan dirimu sebagai teladan dalam berbuat baik. Dan engkau harus jujur dalam segala hal. Ada amin saudara? Ada amin? Yuk sejemput kita bangkit berdiri. Saudara, di penghujung pembahasan kita mengenai buah-buah roh di minggu keempat ini, Koko berdoa kembali lagi. Kalian renungkan, ingat lagi kembali. Bicara lagi dalam hatimu sendiri, koreksi dirimu sendiri. Untuk setiap hari, praktis atau latihlah buah-buah roh dalam diri saudara. Supaya buah-buah roh itu terus berbuah, terus makin banyak dan saudara makin bisa dinikmati buahnya oleh orang lain. Jangan berkata, saya sudah mengasihi, sudah cukup sampai sana. No, saudara harus latih kebaikan, kesabaran, saudara harus latih kelemah lembutan, saudara harus latih pengendalian diri. Kita harus latih 9-9-nya, jangan cuma 1 atau 2. Jangan cepat puas, kalau saudara sudah sabar, puji Tuhan, latih lagi pengendalian diri. Kalau saudara bisa mengendalikan dirimu sendiri, puji Tuhan, latih lagi kasihmu. Terus latih buah-buah roh ini dalam hidup saudara. Dan percayalah seperti kata firman Allah, semakin hari engkau akan semakin serupa dengan gambar Allah. Katakan amin. Dan Koko berdoa, tidak ada yang cepat puas dalam dirinya. Tidak ada yang cepat bangga atas dirinya. Tidak ada yang menghebatkan dirinya sendiri. Tapi semakin hari senantiasa saudara koreksi. Minta Tuhan untuk tegur lagi. Minta Tuhan untuk koreksi lagi hidup kita. Agar semakin hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Terima kasih Tuhan. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Ku melayani. Come on RPC. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap. Setia Terima kasih Tuhan. menanti janji. Kami kan setia Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap Setia untuk melayanimu. Come on RPC. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Tetap setia Kami mau setia Tuhan. menanti janjimu. Thank you Jesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yuk tundukkan kepala kita. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah berbicara kepada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan yang hidup. Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami. Untuk mengoreksi kami, mendewasakan kami. Menjadikan kami semakin hari semakin baik Tuhan. Lebih baik daripada hari sebelumnya. Tuhan kami tidak mengerti apa rancangan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami mau percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Mulai hari ini Tuhan kami mau setia dalam hal-hal yang kecil. Kami mau setia dalam keluarga kami. Kami mau setia dalam sekolah kami, dalam kuliah kami. Kami mau setia dalam pelayanan kami. Kami mau setia dalam apapun juga Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau menjadi pribadi yang lemah lembut Tuhan. Pribadi yang disenangi banyak orang. Pribadi yang favorable. Pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan yang ketiga Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang menguasai diri kami. Kami mau menjadi pribadi yang dewasa. Kami mau menjadi pribadi yang boleh dinikmati buahnya bagi banyak orang Tuhan. Jauhkan roh amarah, jauhkan roh emosi, jauhkan roh ketidaksabaran. Tapi berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala batas akal pikiran. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus setiap kami. Berkati kami Tuhan, pakai hidup kami lebih lagi. Pakai hidup kami lebih lagi daripada sebelumnya. Percayakan kami talenta-talenta yang baru. Percayakan kami talenta-talenta yang belum pernah kami pikirkan. Dan biarlah talenta kami pakai demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus Engkau yang menjawab setiap doa, setiap isi hati anak-anak kami. Engkau yang mengerti dan Engkau yang tahu waktu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah apa yang kami rindukan, biarlah Engkau juga jawab ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah roh, wahyu, hikmat, pengertian terus turun dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tutup firman-Mu. Dan kami sudah belajar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama percaya katakan. Amin.